pengawasan. Muraqabah artinya nabi pengawasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala ngawasin kita. Di sini didefinisikan oleh ulama kita yang namanya muraqabah adalah dawamu ilmika bi annallaha la yakhfa alaihi syai'un min amrika. Muraqabah adalah dawamu ilmika, engkau senantiasa mengetahui, engkau senantiasa menyadari bi annallaha, bahwasanya Allah la yakhfa alaihi syai'un min amrika, tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari perkaramu. Tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari urusanmu. Ya kenana muraqabah. Siaran muraqabah kita ulang, dawamu ilmika, engkau senantiasa mengetahui atau engkau senantiasa menyadari bi annallah, bahwasanya Allah la yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi darinya sesuatu pun min amrika, dari urusanmu atau dari perkaramu. Jadi ndenara bepenyebu dengan Allah, ya, dengan perkara-perkara entah tersenang maupun tersusah tau si Allah. Tersehat maupun tersakit tau si Allah darah nyebu. Beribadah atau termaksiat tau si Allah. Ndenara nyebu la yakhfa alaihi syai'un min amrika. Ndenara nyebu dari Allah sesuatu pun dari urusanmu. Ya ngena niki siaran muraqabah. Ya, mun bahasan kita secara singkat artinya pengawasan, Allah mengawasi hambanya. Mun bahasa keroyana ki apa bahasa keroyana ne? Mengawasi, jaga. Allah jaga plus nenau, ini intinya nenau. Ya, nenau kondisi hambanya. Dalam bab niki tulisangangna ita beberapa ayat isi al-Imam An-Nawawi, ya, sebagai dalil dari muraqabatullah. Kemudian beliau mengatakan al-ayat fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat di dalam bab ini, yaitu bab tentang muraqabah, luwih gati ayat-ayat nu. Ayat yang berbicara tentang muraqabah terlalu banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian hadis, wa amal ahadits, adapun hadis pertama Rubin bacaan hadis Jibril. Ya, di mana dalam hadis Jibril itu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau ditanya tentang ihsan, beliau mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Allah melihatmu. Itulah dia muraqabah. Ya, sitaran ini si al-ihsan. Itu ada dalam hadis Jibril. Ya, kaitannya hadis Jibril ke cebab. Nah, mungkin hadis berikutnya, hadis yang kedua, dia akan kita baca niki. Al-Imam An-Nawawi mengatakan an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Dari Abu Dzar, sahabat Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Dan juga hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Abu Abdurrahman niki kunyah harana. Ya, yang tadi sebelumnya Abu Dzar kunyah hendak harana. Nabi bahasa keroyana kunyah Prama. Prama.
Ya, dan rata-rata para sahabat bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua perema bersila ngadu perema endah. Mereka ngadu abu, beta ngadu amak ruana kan. Amak fulan. Ya, perema ini no. Nah, Abu Abdurrahman ini kunyahnya namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua yaitu Abu Dzar dan Abu Abdurrahman. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan. Sertakanlah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Nah, hadis niki telu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat pertama, takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan dialah niki yang namanya muraqabah. Muraqabah kita senantiasa takut kepada Allah bimbi ta'ute. Ya, senantiasa takut. Ittaqillah ngene. Nabi artinya takutlah kepada Allah. Dan dari kata ittaqillah nikilah kalimat taqwallah ngene. Ya, ittaqa yattaqi ittaqi. Dari kata inilah kata takwa. Berarti takwa artinya Nabi, takwa artinya takut. Ya, takutlah kepada Allah, yaitu bertakwalah kepada Allah. Ke definisi yang takwa si ulama yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, ya ran takwa. Siaran takwa no menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Karena dengan si takut tipa Allah, pasti negin jalan ang perintah Allah, pasti negin jauh ang larangan Allah. Ya, mun langgar perintah Allah, langgar larangan Allah, berarti kan dia takut tipa Allah, berarti ini dia takut. Ya, sehingga ya dia bertakwa aran. Nah, siaran bertakwa yaitu dia takut. Kalau dia takut, maka dia akan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Jelas ini niki ya arti takwa. Nah, di sini disuruh kita bertakwa dimanapun kita berada. Entah terluik-luik marak niki atau termesa-mesa, andalah bertakwa kepada Allah. Itulah muraqabah. Telik luar balik, telik dalam balik. Tetap bertakwa kepada Allah, itulah muraqabah. Lihat tempat si benar atau lihat tempat si petang. Tetap takut tipa Allah, itulah muraqabah. Lihat kampung tersendiri atau lihat perantauan, tetap takut tipa Allah. Itulah dia muraqabah. Jadi muraqabah yaitu tetap bertakwa tipa Allah dimanapun kita berada. Bimbi tahu te. Ya, sebagian batur kan mun lek gubokna dina semel. Dina semel gin napi arana, dina semel cenge-cenge ke. Aku mau luar semel ya. Kenapa? Karena darang kenal mau luar.
Nah, dengan si berdua muraqabah limbim betana le gubukna ke atau le luar gubukna, ndekna semal berbuat cenge kumbekna karena ia takut tipa Allah. Ya, nale benar ke, nale petang ke, nale dalam balik ke, nale luar balik ke. Ya tetap ndekna rani berbuat cenge. Kenapa? Karena dia merasakan muraqabatullah, pengawasan dari Allah. Nah, ya kenana hadis niki, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, yaitu merasakan pengawasan dari Allah. Kemudian wasiat yang kedua, nasihat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan sertakanlah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan ini akan menghapus keburukan itu. Untuk gawe dosa, segera gawe kebaikan. Sehingga nanti kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa tersebut. Ya, di antara kebaikan misalkan sholat bro. Maka sholat ini bisa dia nanti menghapus dosa-dosa sebelum sholat tadi. Angka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un." Beliau bersabda yang artinya ngumbi pendapat daripada seandai kata lek julun balende ini arak koko ngalir, terus ngalir. Koko le julu balende. Koko bersih. Terus ida mandi le koko ini 5 kali sejelo dah mandi. 5 kali sejelo. Hal ya baqa min daranihi syai'. Apakah gina ngentang ke daki ini menangan kena mandi 5 jelo sekali na mandi. Masih ngentang ke daki ini. Buih eler daki ini. 2 jelo doang temandi sekali 2 kali sejelo temandi buih hilang daki no. Berapa lagi n 5 kali sejelo. Ini menunjukkan salat menghapus dosa-dosa itu. Elerang dosa-dosa no, isi salat nih. Nah demikian pula kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dia akan menenggelamkan dosa-dosa itu. Ena beli pahala anta mara laut no pahala no. Sehingga dosa si belik-belik buik terbatun kan hilang jari ini ya. Lagu nengke mun beduen te ayi enggak sekadi enggak secopok ayi. Abu dosa mara belik balik. Eler ke dosa no kira-kira. Kesalam dosa no ini tetap gintempo dosa. Nah, inilah dia manfaat daripada kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Ya. Oleh karenanya sila, begitu ada kita kerjakan dosa, segera tutup dia dengan kebaikan. Segera. Ya, misalkan kita wah tokol-tokol majelis gibah misal tengerosang dengan doang anu, segerakah tokol tiba majelis ilmu? Ya, segera peta majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan majelis ilmu niki menghapus dosa majelis gibah. Ya, dan seterusnya dosa-dosa yang lain. Ngone wah misalkan kita nyugulang kepeng kadung beli ruko misal. Besegera ke sugulang kepeng kadu nyadik anak yatim, kadu nyadik dengan miskin misal. Ya, sehingga nanti insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa-dosa kita. Nah, di sini dibilang wa'at bi'is sayyi'ah. Sertakanlah, ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kemudian beliau bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kalian dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia. Karena kita ini dia bau hidupnya samesa. Bau ke kita hidupnya samesa. Dia bau.
Sade ide dunia ini selapuana. Lagu mesa-mesa ada teh nih. Milik ide kawa beke. Ya mesa dong ya piang ini ke dunia ini. Lagu mesa-mesa ada hidup. Kan itu milik. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa hidup sendiri nih bau. Ya, sehingga kita harus berbaur dengan semua. Nah, saat berbaur dengan semua ini, berbaurlah dengan akhlak yang mulia. Berbaurlah dengan akhlak yang mulia. Kita ada keinginan di dunia ini, dengan lain dah harap keinginan, dengan lain dah harap keinginan. Maka mari keinginan kita terbatas gara-gara ada keinginan orang lain. Nengono sehingga akhirnya selapuan berjalan. Lagu mun keinginan ita mesak ginta jalanang di dunia ini ngumbi yang kuna. Berarti kan dia berakhlak mulia ini dia temilih hiruang dengan lain. Ya, milih mesak doang jarina. Nah, di sini akhlak mulia yaitu kita ini berbaur dengan manusia. Ngumbi cara enta berbaur yaitu dengan akhlak yang mulia. Batasilah keinginan kita karena adanya keinginan orang lain. Berbaurlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ulama kita di sini mengatakan ya, yang namanya akhlak mulia adalah pertama talaqatul wajhi wa kafful adza wa badlul ma'ruf wa muamalatun nas bimithli ma tuhibbu an yu'amiluka. Akhlak mulia 4, kena tadi 4 kriteria. Pertama, talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri. Wajah berseri-seri bahasa Keruya ini. Wajah nyala-nyala, kayak masa nyala? Wajah berseri-seri, jadi nampaknya bahagia, ngono. Nampaknya demen. Badit kan caida tampuang diri ini demen, berarti seolah-olah ia demen badit kan caida, no. Ini berseri-seri, bukan. Nah, ini akhlak mulia, wajah yang berseri-seri. Yang kedua, wakaful adza. Yang kedua, akhlak mulia itu menghindari gangguan. Dalam arti tidak ganggu dengan, tidak sakitin dengan, tidak hina dengan, tidak jagur dengan, tidak tendang dengan. Ini aran akhlak mulia. Jadi akhlak mulia pertama, wajah yang berseri-seri. Yang kedua, menghindari gangguan, yaitu dendek ganggu dengan, entah dengan lisan, entah dengan tangan, atau dengan kaki. Kemudian yang akhlak mulia siketelu badlul ma'ruf, yaitu mengorbankan kebaikan, atau berkorban untuk batur, untuk dengan berkorban tenaga, terbantu ya misal, ya begawe misal, buat datangin temilu ngempok nyur, ini berkorban nih, ngorban tenaga ini, korban waktu ini. Ya, apalagi keroya ya mulai demen begawe keroya ini. Ya dengan kedik-kedik begawe doang. Nah, ini berkorban itu. Korban apa? Korban waktu, korban tenaga. Nah, ya siaran akhlak mulia dia berkorban. Termasuk korban harta, korban pikiran, korban perasaan dah. Ya kan berakhlak mulia ini kadang-kadang sakit, kadang-kadang ada perasaan tersinggung, kadang-kadang itu berakhlak mulia ini. Nah di sini dibutuhkan korban perasaan, nenda. Jadi intinya berkorban, siap berkorban. Karena dengan deknegin berakhlak mulia, amun dekna siap berkorban, harus siap berkorban. Jadi dengan baik ini harus berkorban ini. Banyak yang dia harus korbankan. Kemudian yang keempat, wa muamalatun nas. Bergaul dengan manusia bimithli ma tuhibbu an yu'amiluk. Bergaul dengan manusia seperti engkau senang diperlakukan oleh manusia. Jadi perlakukan orang sebagaimana engkau senang diperlakukan seperti itu. Ya, nengke menara dengan salam tipa ide demen ke ide. Demen itu nara dengan salam tipa itu. Bayi dah sila salam tipa dengan. Nara dengan nulong itu. Demen itu. Demen gati itu. Nah itu sila tertulong dah dengan. Ya sebaliknya nengke misalkan. Mau hilang sandal itu. Gedak itu.
gadak-gadak apalagi baru tembeli sandal misal ngana. Jauh alin tembeli sandal mas bagi alin tembeli misal. Tiba-tiba dia niti sandal no. Kan gedak kita. Maka demikian pula jangan ambil sandal orang lain. Jadi bermuamalah dengan orang sebagaimana kita senang dimuamalahi seperti itu. Nah, yang mengenai 4 kriteria akhlak mulia itu. Pertama, wajah yang berseri-seri, yang kedua menghindari gangguan, yang ketiga berkorban, ya, yang keempat adalah bermuamalah dengan orang sebagaimana kita senang dimuamalahi seperti itu. Nah, niki telu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwa dimanapun kita berada, kemudian sertakan keburukan itu dengan kebaikan. Si ketelu adalah bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan bab kita niki bab muraqabah. Bab Nabi arana ngone muraqabah. Nabi kaitanna muraqabah kanca hadis niki. Timbe to kaitanna itu kata-kata ittaqillaha haitsuma kunta, yaitu bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Inilah muraqabah. Mudahan jelas. Jelas insyaallah nggih. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis yang ke-62. Hadis berikutnya ats-tsalitsu, yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua. Qal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Abdullah bin Abbas bercerita, Abdullah bin Abbas niki masih kode ya. Ya. Dan dia niki apa berarti misanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Abbas niki pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak pamannya. Nabi bahasan kita sempu. Sempuna ini. Abdullah bin Abbas niki sempuna. Dan dia masih kecil Abdullah bin Abbas. Sopok jelo goncengnya isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Goncengnya ya. Nabi ke adunang gonceng ya Honda ke. Unta, darat Honda lah aja unta. Nah, ini menunjukkan boleh goncengan. Kanggo begoncengan ngene ulama teh. Beda dalilnya. Di waktu yang lain juga pernah beliau membonceng Mu'adz bin Jabal. Ya menunjukkan kanggo teh begoncengan. Sok da ada gonceng dengan Nina doang. Ini aja pelih ini aja. Mama kecemama sebegoncengan. Kemudian faqal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam inni uallimuka kalimat." Hai pemuda, saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ya, di sini dikatakan saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Menunjukkan di saat mengajar hendaklah menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas. Kalimat-kalimat Nabi ringkas, nemudak tepahamin. Ya, lalu kadang-kadang sin jelasang sekat jelasang dan mara itu lah penjelasang ini. Jadi berbicara dengan kalimat yang mudah dipahamin. Dan sekat-sekat lalu kalimat no. Dan sekedikah kalimat. Dan sekat. Apalagi nengke bahasa ini seri berkembang. Kembang doang bahasa nu. Tiga luwe bahasa-bahasa baru. Dengan si bajang-bajang dia paham bahasa baru nu. Laguna pun si toa-toa dan paham bahasa baru. Ya, keluwe nengke bahasa-bahasa baru. Ya, muntah sampeang bener paham si toa-toa. Nah, hendaklah pengajar menghindari bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami. Tujuan dari mengajar adalah memahamkan orang. Itu tujuan dari mengajar, maka sehingga hendaklah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Nah, di sini dikatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Hai pemuda,
Dan kalimat beliau juga mengatakan, hai pemuda. Ini kata ulama kita juga menunjukkan perhatian Nabi SAW kepada generasi, kepada anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil niki ndak tengoloang ya. Justru le saat nakudi no, tonu to tajar ya. Ya, itu kan kadang-kadang ngolang dah berkediak-kediak juga mana belajar, ngente kan? Justru le saat nakudi ino no, tersuruh ia belajar. Karena kan dikatakan belajar di saat kecil ibarat mengukir batu, menulis di atas batu. Belajar di saat tua ibarat menulis di apa? Di air. Nengke tertulis ya arah ya. Aku semanda hilangnya langsung. Hitungan detik hilang. Ya lagu mun nulis di batu ngombe angkuna selama-lamanya ngentang, selama-lamanya ngentang. Ya, baka batu kok tuh nulis soal. Nah, ngajar babea, didik babea ngeno endah. Begitu kita didik dia, maka akan lengket pada dirinya sampai dia meninggal. Ya, oleh karenanya kila terperhatian endah tipak kanak-kanak si kudi niki generasi tenuh ndak ngoloang ya. Sebagaimana di sini Nabi SAW mengajar Abdullah bin Abbas padahal dia masih kecil. Nabi ajarna ya, Nabi kita SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, ini kata ulama kita ini menunjukkan bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari perbuatan. Jaga ta Allah, maka Allah gin jaga itu. Sebagaimana di ayat yang lain, intan surullaha yansurkum. Jikalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kata Allah. Tepatilah janji kepadaku, maka aku akan menepati janjiku kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu lagi ayat-ayat yang lain menunjukkan balasan itu tergantung dari perbuatan kita. Nengka kita jaga Allah, maka Allah gin jaga itu. Balasannya sesuai dengan perbuatan. Ngumbe kena jaga Allah, kan ini Allah terjaga ini. Ngumbe kena dijelaskan oleh ulama kita, menjaga Allah yaitu menjaga batasan-batasan Allah. Menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah. Jaga agama no. Ngumbe kena jaga batasan-batasan agama. Itu dende lampuin agama no. Dende sugul dengan agama no. Agama nyuruh itu sholat, sila itu sholat. Agama nyuruh itu berakhlak mulia, sila akhlak mulia. Agama mbala itu nginem, dende itu nginem. Nginem nabi niki nginem kenyaman ke? Nginem khamar tentunya. Agama mbala itu berjudi, dende itu berjudi. Nah ya kena menjaga batasan-batasan agama. Leka ini sesuai dengan batasan agama. Ndak jangan liwatin ya. Ya kena jagalah Allah, yaitu jagalah batasan-batasan agama. Allah, niscaya Allah menjagamu. Allah ingin jaga itu dari keburukan-keburukan. Keburukan le dunia, keburukan le kubur, keburukan le akhirat. Kan kita ingin ngeliwatin telu alam ini nih. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Nengke masih le alam dunia. Luwe ke keburukan di alam dunia ini. Luwe keburukan itu. Macam-macam makon keburukan ini. Musibah ini luwe. Nah, saya sin jaga Allah, maka Allah gin jaga le dunia ini. Le kubur terus, arak keburukan le kubur. Arak keburukan le kubur rohnya. Ya, di kubur ada nikmat, ada pula azab. Arak nikmat, arak azab. Angkat dengan sita berkubur. Mau ya nikmat, maka nikmatnya sampai jeluk kiamatin. Dengan sita mekubur mau azab, maka azabnya sampai jeluk kiamat.
Nah, dengan si terjaga isi Allah Subhanahu wa taala tentunya dia akan selamat dari azab kubur. No, jaga Allah, bareh Allah jaga itu. Le dunia, le kubur, le akhirat indah ngono. Le akhirat arah keburukan le akhirat. Bukan neraka ini, oke? Neraka itulah keburukan. Ya, nah begitu kita jaga Allah Subhanahu wa taala, jaga batasan-batasan agama Allah, maka niscaya Allah menjaga kita di dunia, di kubur dan di akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Dalam arti Allah gin selalu nulungi deh. Begitu dijaga Allah, dijaga agama, batasan-batasan agama Allah. Mau ida musibah, angkat umat tono. Ngendeng tipa Allah, Allah le julun deh. Allah gin langsung nulung ida. Allah gin ngabulang permintaan deh. Lagu nengkele saat temau bahagia ngono nikmat kayak yang luwe pangkat tinggi, status sosial tinggi. Lupa te Allah saat itu. Ya, dia tuah solan, dia tuah ngelingo agama, padahal nikmat luwe. Begitu dapat musibah, berdoa itu tono nini bengang pulang doa si Allah. Oleh saat ada bahagia, dia doa ngingat Allah, dia doa jaga batasan-batasan Allah. Lagu mun jaga batasan-batasan Allah, tiba-tiba mau ida musibah, ngangkat ida umat tono ngendeng tipa Allah, tajidhu tujahak. Kalian akan mendapati Allah di depanmu. Julun tetawakna dalam arti kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata ulama kita, sekik pegawaian dua balasannya. Sekik pegawaian dua balasannya. Nabi pegawaiannya tene ihfazillah, ini pegawaian. Balasan si pertama, yahfazka, Allah akan menjagamu. Pegawaiannya Malik, ihfazillah, jagalah Allah pada pegawaiannya. Balasannya Nabi, tajidhu tujahak. Kalian akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Sekik pegawaian te lagu dua balasannya lengan Allah. Begitulah kebaikan Allah. Sekedik tegawe lagu luwe balasan saat ini te. Contohnya le hadis niki, sekik amalanno menjaga batasan-batasan Allah. Nabi balasannya pertama, Allah gin jaga itu. Si kedua, mun tengendeng tipa Allah, Allah berada di hadapan kita. Jelas ide niki, ini menunjukkan kemurahan Allah. Seki amalan te dua sinembalasi. Bahkan akan dibalasi 10 kali lipat, bahkan akan dibalasi 700 kali lipat, bahkan sampai lipatan-lipatan yang tidak terbatas. Saking murahnya Allah Subhanahu wa taala. Lagu kita sekarang kita ngendang tipe Allah ini. Padahal Allah Maha Pemurah ini. Lupa itu tipe Allah biasanya. Ya, maka mari minta terus dengan ibadah kepada Allah, dengan memuji Allah dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Amun dengan yang tulung tipa Allah. Amun dengan ngendeng tipa Allah, subhanallah. Ya, mun ngendeng tipa Allah, mun ngendeng tulung tipa Allah. Mun tipa Allah apa-apanya sila dendeng, sila bebas. Angka para salaf sandal na petu Allah ani ngendeng. Sandal na petu Allah ani ngendeng. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa itu lebih penting daripada permintaan. Doa lebih penting daripada marangone yang ngendeng. Sandalnya petuk ngendeng tipe Allah. Ya Allah, sandal tiang petuk gentiang tiang aduh lebih bagus. Gana-gana. Lebih mulia nengke pahala doa atau sandal.
Pahala doa jauh lebih besar. Makanya mereka apapun hajatnya langsung berdoa, bukan untuk dipenuhi hajatnya, bukan. Lagu agar mendapatkan pahala doa. Nengka ya butuh sandal, berdoa ya, mau ya pahala. Belian pahala atau sandal, jawab pahala. Ya, nengendeng ya Allah tiang nalat terong Aceh, gemang terong Aceh tiang. Berdoa, mau pahala atau ndek? Mau pahala, belian pahala atau terong Aceh si game ini? Belian ini, belian pahala atau terong Aceh seton? Jawab pahala. Ya, makanya mereka yang penting na berdoa, wah dikabulkan atau tidak, bareh nomor sekian ini. Kenapa? Karena pahala dari doa jauh lebih mereka cari daripada hajat mereka yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka apapun kebutuhan sila langsung kepada Allah. Ya, sakit tidak ngono berdoa langsung. Ya Allah sehatang tiang. Berdagang ida ya Allah ya tiang berbati terus. Karena pahala doa jauh lebih besar daripada batin dari pekan. Ya, berkarya ida, berkarir ida, begawe le kantor ngendeng tek pangkat tipe Allah. Nah, tek pangkat atau ndet nomor sekian, yang penting kuah berdoa nengenon. Kenapa? Karena pahala doa jauh lebih besar daripada pangkat itu. Nah, di sini idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Mun ngendeng tulunglah tipa Allah. Karena Allah demen ya teendengin, demen ya tengendeng tulung tipa iya. Amun tipa makhluk ngumbe yang kuna demen ke manusia teendengin. Nek demen manusia teendengin. Ngumbe sugina. Ngumbe sugina manusia. Sekali teendengin sang riri ya. 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, ngemuah 10 kali. Ngemuah ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala senang dia dimintai. Bahkan mun dia tengendeng tipa ieu paranang itu sombong. Ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, mun katoanang tentang aku si hambangku bada, ya aku ini rapat. Dan aku mengabulkan doa semua doa-doa mereka. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Endengin aku kusade ide. Janji dan jamaah itu si Allah ini. Ya, oleh karenanya mari banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dengan si sombong dari berdoa kepadaku, akan saya masukkan dia ke dalam neraka dalam kondisi yang hina. Saya kena sombong tenek dengan sindik milih berdoa. Dengan sindik milih berdoa, para nang ya sombong isi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Sugi en selapuan te nesade sebelik-belik permintaan te. Selapuan te nesade permintaan te ino sedikit pun tidak berkurang kekayaan Allah, sedikit pun tidak berkurang. Sehingga ini rugi teendengin, justru ya demen teendengin. Oleh karenanya sila apapun kebutuhan kita, mari mintakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia, ya asalnya di tengendeng. Ya, muntah terpaksa baru silahkan minta. Lagu ingat, mintanya itu ada syaratnya. Si pertama, kita minta kepada manusia yang mampu. Mun dek na mampu dek anggo tendengin. Ngendeng itu wahai wali fulan temang tiang aning surga. Ngenteng anu. Bau ke wali nu namang itu ning surga. Ena bau. Lalu itu ning kuburan anu, hai wali fulan petayang ku jodoh ngana. Bau ke metang itu jodoh. Ena bau ya be mati. Jadi makhluk ini tendengin pertama harus mampu. Baru terkanggung ngendengin. Si kedua ndek na gaib.
Ndek napa? Gaib. Nabi kenana gaib. Bende niti le julun teh. Ya, ini orang gaib berarti harus nele julun teh. Mun dek niti le julun teh noh tau nele Mekah misal. Muni teh wahai fulan ngenteng apa yang dia ingin misal padahal dia gaib. Maka enggak boleh dimintain kalau dia gaib. Angka ngendeng tipe jin kanggo ke? Ndek kanggo, kenapa? Karena dia gaib jin ini. Ngendeng tipe malaikat kanggo, dia kanggo, kenapa? Karena dia gaib. Ya, nah si kedua, syarat si kedua makhluk boleh dimintai kalau dia tidak gaib. Si ketelu makhluk boleh dimintai kalau dia masih hidup. Monowah mati dia kanggo teendengi. Kan dia kanggo teendengi dengan mati. Ya mati, maksudnya ngendeng tiba dengan mati ini. Ya mati. Arak manusia ngendeng tiba dengan mati. Lui subhanallah. Yang pun disebut si ulama ini. Dia terganggu ngendeng tiba dengan mati. Kan ini ngendeng tiba dengan mati. Karena lui manusia ngendeng tiba manusia siwa mati lui. Ya, sedangkan engkau Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha mampu atas segala sesuatu, Maha mendengar, Maha sugi. Kan dia tendengin langsung. Dan dia demen tendengin. Demen dia tendengin. Bahkan saat itu pahala mun tendengin. Oleh karena mari minta. Makanya di sini dipesan oleh Nabi SAW. Idza sa'alta fas'alillah. Mun ngendeng tipe Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Mun ngendeng bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Lanjutan hadisnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya kata umat ini, seluruh manusia ini kumpul jadi seke seluruh manusia untuk memberimu manfaat. Seluruh manusia, kira lu manusia ini nengke ini 7 miliar kena lu manusia nengke ini. Manusia si 7 miliar ini kompak ginnya de ide kebaikan. Lam yanfa'uk, mereka tidak akan mampunya de ide kebaikan. Ya. Lam yanfa'uka illa bi syai'in, kecuali kebaikan yang telah ditulis oleh Allah. Seluruh dunia ini ginnya de kebaikan, dia ingin mampunya de ide kebaikan. Melainkan kebaikan yang sudah ditulis oleh Allah. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Sebaliknya seluruh manusia ini kumpul gin mudarati nida. Seluruhnya 7 miliar ini kumpul gin mudarati nida. Maka dia gin bau kena mudarat melainkan dengan apa yang telah ditulis oleh Allah. Berarti seluruh kekuasaan ada di tangan Allah. Ya. Sebelik-belik makhluk, seluik-luik makhluk sedikit pun tidak mampu melakukan apapun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadisnya, wa ini jitama'u ala rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkat polpen dan telah kering lembaran-lembaran. Lembaran Nabi niki, lembaran takdir. Ya, takdir kita sudah ditulis. 50.000 tahun sendikman penciptaan alam ini, wah tulisnya takdir sigin berjalan. Angkunda mangkin si toko le masjid ini, wah betulis lengan 50 tahun, sedangkan 50.000 tahun sendek mana rakna bumi ini. Ya niki si tarani ni si iman kepada takdir. Iman kepada Nabi, takdir semua yang berjalan niki atas takdir dari Allah. Dan kita tidak akan sempurna iman kita kepada takdir melainkan mengimani 4 hal. Besimpat pertama ilmu. Kita meyakini Allah telah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu jangan laun buai wah tahu ni si Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, yang tidak terjadi,
Yang tidak terjadi seandai kata dia terjadi, bagaimana kejadiannya, buih taunya si Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitabah. Kita meyakini bahwasanya Allah telah mencatat segala sesuatu. Apapun yang terjadi ini sudah tercatat ya di Lauh al-Mahfuz. Yang ketiga, masyiah, kehendak. Bahwasanya Allah menghendaki semua yang terjadi ini. Amun dekna kehendaki ni si Allah dekna gin terjadi marangone na. Seluruh manusia miligin mudaratin itu lagu Allah dekna berkehendak dekna gin ini mudarat. Ya, oleh karenanya yang ketiga harus diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya semua yang terjadi itu atas kehendak dari Allah. Yang keempat adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Bahwasanya semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, selapuan ini. Ya, segala hal selain Allah itu adalah alam. Semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan sempurna iman kita kepada takdir melainkan mengimani yang empat tadi. Ilmu, kitabah, tulisan, kemudian masyiah, kehendak, kemudian al-khalqu, yaitu penciptaan. Dan takdir harus diimani. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka dia tidak beriman. Hadis niki diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, dalam hadis niki ada ucapan Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, menjaga Allah yaitu menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dia yang dimaksud dengan al-muraqabah. Nabi arana ngone muraqabah, yaitu menjaga batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa taala. Benikir wana yang bisa kita baca niki, mudah-mudahan bisa dipahami. Munarak sindek mantep pahamin bau bareh tekatuanang setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila.
taala. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah alladhi wa'adta. Sila arak ke sindek man jelas. Fadal Bu. Menghadirkan niat gitu maksudnya. Iya, jadi niat itu ada niat dalam melaksanakan ibadah, ada niat untuk mendapatkan pahala itu. Ya, niat melaksanakan ibadah kayak tadi, ya, azan misalkan, ya. Dan ada niat untuk mendapatkan pahala. Dalam arti dihadirkan dia pahala-pahala itu di saat dia akan melakukan ibadah tersebut. Misal, ya, dia mau ngasih anak yatim uang. Dia angkunya ngasih anak yatim uang, ya ini dia niatnya untuk bersedekah kepada anak yatim. Itu niat ibadahnya, niatnya untuk bersedekah. Karena kan nanti ngasih uang itu kan macam-macam niat orang. Ada niat bayar zakat, ada niat bersedekah, ada niat mungkin juga bayar nazar, ada niat apa lagi ngasih hadiah. Jadi kan harta ngasih tapi niatnya beda-beda. Nah, setiap ibadah itu ada niatnya. Itu yang membedakan antara ngasih uang ini apakah dia ini zakatkah, sedekahkah, hadiahkah atau apa gitu. Niat yang membeda-bedakan dia. Itu jenis niat yang pertama. Ada jenis niat yang kedua yaitu mengharapkan pahala itu. Ya, mengharapkan pahala tersebut sehingga nanti dia niatnya ini dia mengharapkan pahala atau dia niatnya riya gitu kan lain lagi itu kan. Atau dia mengharapkan pujian manusia lain lagi nih itu anunya artinya itu. Dalam arti ada niat untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ada yang kedua niat ini untuk pahala atau tidak. Nah, begitu dia niatnya untuk beribadah ya sudah berarti sempurnalah ibadah ini menjadi sebuah ibadah. Tinggal besar pahalanya. Besar pahalanya itu tergantung dari niat keikhlasan yang tadi. Seberapa besarkah pahala yang dia harapkan dari ibadah itu tergantung daripada niat pahala. Jadi ada niat untuk menentukan ibadah, ada niat juga niat untuk menentukan pahala. Kayak sholat misalkan. Orang takbir, ini sholat apa ini? Bisa sholat wajib, bisa sholat sunat, bisa sholat apa gitu kan. Niat itu yang membedakan. Itu jenis niat yang pertama, niat untuk membedakan ibadah. Ada lagi niat yang kedua, niat dalam keikhlasannya. Ini dia ini niatnya ini untuk mencari pahala dari Allah kah? Atau untuk mendapatkan pujian dari manusia. Di niat kedua inilah dia tempat ukuran pahalanya. Makanya di niat kedua ini hendaklah dihadirkan tadi itu. Ya, keutamaan sholat. Misalkan dia sholat berjamaah, hadirkan pahala-pahala sholat berjamaah. Karena ini bisa meningkatkan pahala sholat tersebut. Di saat bersedekah, ingat pahala-pahala yang dijanji bagi orang yang bersedekah. Misal kepada anak yatim, dikatakan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ingat ini. Di saat bersedekah, oh ini gini pahalanya kan. Sehingga nanti ini akan menjadikan pahala dari niat itu semakin besar dia. Adapun tadi kan misalkan udah sholat, insya Allah sudah tertanam angkuna si Allahu Akbar, ini pasti dia sholat, kayak tadi kita 3 rakaat berarti sudah sholat maghrib sudah itu otomatis tertanam. Ya, adapun masalah besar atau tidak pahalanya,
Itu nanti ada niat lain lagi namanya. Ya, niat yang antara ikhlas atau tidak, antara ingat pahala atau tidak. Ya, ini untuk niat pahalanya. Bahkan niat pahala ini bisa diletakkan di hal-hal yang bukan ibadah. Niat pahala ini bisa diletakkan di hal-hal yang bukan ibadah. Makan misal. Makan. Makan ini ibadah atau tidak? Makan. Hah? Bukan ibadah makan. Ada dia kebiasaan. Tapi niatkan saya makan supaya saya kuat nanti ngaji misalnya. Ya mangan akhirnya kuat bareng ngaji soalnya bareng mau ngaji dalam kondisi lapar dia nagin khusuk ngaji. Maka karena niat seperti ini makan yang tadinya mubah bisa dia dapat pahala gara-gara itu. Bekerja, berdagang, bertani itu ibadah atau bukan berdagang itu? Bukan ibadah, bukan. Sehingga nggak perlu niat ibadah itu karena dia bukan ibadah. Tapi kalau diniatkan mendapatkan pahala, ya saya berdagang ini untuk mencari harta halal gitu. Karena Allah nyuruh kita mencari harta halal. Saya kerja ini untuk mencari harta halal. Karena Allah nyuruh kita mencari harta halal. Itu niatkan di sana, maka jadilah bekerja ini mendatangkan pahala karena niat yang tadi. Itu dia dua jenis niat. Ada niat ibadah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ada lagi niat untuk pahalanya. Ya, itu menentukan tinggi atau rendahnya pahala tersebut. Mudahan terjawab. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, silakan. Karena apa? Ya, kan itu maksiat itu. Terus istighfar itu. Ya, nah lalu di akhirat dari teke dosa siwah istighfarang tino, ngono ke? Oke, jawabannya iya, ginten dait ya. Allah berfirman, begitu kita dikasih kitab, kita mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa kini? Selapu arak le buku ini. Tiba pasti kode-kode arak sampai si beli-beli arak. Selapu betulis tono, selapu betulis. Dia berdosa, 20 tahun dosanya. Sudah bawa bareh, tobat dia. Ngene. Jadi semua akan kita lihat di sana nanti sekecil-kecilnya buai ketempu tuh. Lagu dosa siwa ampunin si Allah Subhanahu wa taala dia negin ngumbar ya. Dia negin badai itu pak dengan lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala tanggorna dengan siwah ta ampunin ini no. Rapatangna ya. Ya dan min ibadi rapatangna yang anu. Terus ketuane ya. Kan wah hidang gawe maksiatine ndih ngene. Iya, saya akui ya Allah. Nendah wahdi. Iya, saya akui ya Allah. Terus dah ngono. Selapuan akuin teh. Terus Allah mengatakan, dulu di dunia saya tutup dia. Maka sekarang di akhirat juga saya tutup dia. Dalam arti no, ndek nembadak dengan rapat-rapat isi ngeraos. Sehingga hanya berdua saja yang tahu. Ndek narak silain nenau. Itulah ciri-ciri dosa itu diampuni oleh Allah. Ya angka ampun nembala itu mamerang dosa. Ya ampun nembala itu mamerang dosa. Karena dosa ini kimun wah tepamerang dan negin tema apang wah. Ya Nabi ta babasa kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Selabu umatku gin ta ampunin dosana kecuali si nempoang dosa. Tempuangnya dosa no main judi le sedin rurung we tempuang jama bahkan shootingnya diri ini aku main judi ngene ampun dan dah harap diampunin darah tadah ini kecuali taubatan nasuha terus umumang taubat ya karena bare nengke wah pamerang deh dengan tiba-tiba le akhirat dia nang hukum ida kan berketuaan dengan laut
Kita kui berjudi lek ya Allah kan dia ada hukum ya, ngene bareh kan. Ya, angkat dosa-dosa niki sebuk ya, munah kadung nyebuk, sebuk ya. Terus dan istighfar tipe Allah Subhanahu wa taala. Misal la qadarallah lek wahai tenginem misal ngono, darat dengan nau ita ngono, bekedendek wah badak dengan Malik. Aduh, wah. Biar antara kita dengan Allah dan terus istighfar. Nggak ada badak dengan lek 10 tahun yang lalu, kereng aku nginem mendah, ngendeng ngono. Berarti dia mamerang dosa rani nih. Sebut wah ya, munan denarat dengan nau ya, sebut ya, dan terus istighfar kepada Allah. Jadi apapun dosa ante ginteng kita ya laun. Lek kitab ini lengkap tono. Kemudian munta tobat, terima na tobat isi Allah, maka tanggor ini terapat-rapat. Nih dosa anda lek aku dah ya, iya si aku dia ya Allah. Layak le dunia sebutku ya. Maka darat nau ya dan nengke kunyebu ya ndah darat dengan nau ya. Tapi kan nengke sebut ya itu diampuni dosanya. Yang kakak dosa siwah nyebuk no sebut ya. Ya ndak de pamerang ya. Mun de pamerang pasti kan bangga ide berdosa ini. Apa bangga itu? Kan bangga sombong mun bahasa tene. Bangga yang bahasa Indonesia no. Apa bahasa Keroyana bangga. Kajuman no? Iya kajuman ini berdosa jadi kan. Nih aku ngene misal ngeti botol ngene kan ini kajuman berarti ini. Ya kajuman ya berdosa. Nah dengan si mamerang dosa ndek negin tak ampunin dosa. Ya jadi wallahu alam ya semua dosa-dosa kita apapun dosa maupun kebaikan semua akan kita lihat nanti di akhirat. Si ampunin no ndek nengumbari si Allah. Hanya antara kita dengan Allah yang tahu. Jelas dah. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Oh, nang kajian. Terus dari eh di hari guru siswa-siswa nyade guru na hadiah. Nah, ngumbi yang kuna hadiah ini. Jadi asal daripada hadiah bagi pegawai itu ya tapi arana termasuk pengkhianatan. Hadiah bagi pegawai itu adalah pengkhianatan. Karena kan pegawai wah tergaji wah tergaji sehingga cukuplah dia dengan gaji tersebut. Nah, nengka menurut saya hadiah ini bahaya hadiah ini. Ya, bareh siswa A nyari hadiah, luwe hadiahna. Akhirnya gara-gara yang nyari hadiah, ndek tersemelnya dek ya bareh nilai sekedi. Ya, begitu dia ujian nilainya ngono 6 nilainya lagu inget hadiahnya. Lah, Rubin mie saat aku sedus kanak ini ngente kan. Indomie sekardus saat aku Rubin. Nengke mau 6 ku tolangan nilai kan cili dengan toana bareh ngene payu balu tolokna gara-gara sekardus mino. Berefek dia. Nah, hadiah-hadiah seperti ini termasuk gulul. Niki termasuk pengkhianatan. Jadi sebaiknya jangankah diterima. Kecuali kalau sudah tidak ada kaitan dengan itu, wah lulus wah ya. Wah selesai wah ya ngono. Ya, kemudian dia memberi, ini kan tidak mungkin kita akan berbuat curang di nilainya selesai lulus ya. Ya, sudah bukan lagi dia menjadi siswa atau tanda besade sebagai terima kasihnya telah dididik seperti ini tidak mengapa diterima. Ya, jadi sebaiknya hadiah-hadiah seperti ini ditolak karena akan menghilangkan sifat adil kepada anak. Kemudian si kedua endah di dalam Islam dinara istilah hari guru ini. Ya, menghormati guru bilang jelo atau hormatin guru. Ndek sekali setahun. Ya hari guru kan beri sekali setahun ini deh. No, karena repot dari ini deh. Ya, jadi mau hormatin guru setiap detik tuh hormatin guru. No. Bilang teinget doa yang kebaikan baginya. Ndaknya setahun sekali ini.
Ya, jadi intinya dalam Islam dinara istilah hari-hari itu. Ada juga hari ibu sekali setahun na berbakti tipa ibu berarti ngono ke jadi ini nih. Ya, padahal kepada ibu na bilang detik te berbakti tipa ibu. Kalau itu akan dijadikan sebagai hari raya, berjelas gati jatuh ke dalam kebid'ahan. Hari raya dalam Islam enggak telu, Idul Fitri, Idul Adha, kanca jelo Jumat, enggak ada hari raya. Ya, perayaan-perayaan cuma 3 itu. Selebihnya tidak ada di dalam Islam. Termasuk endah jelo guru ini. Walaupun itu jadi guru ngono be. Dia tulah alung ada jelo guru kah? Ya, jadi menghormati guru setiap detik, bukan hanya di hari guru. Munda melendahnya adik ya hadiah, silahkan di waktu-waktu yang sudah tidak lagi dia akan tidak berbuat adil tipak sida. Ya, kecuali bareh mulai saat ngajar, tono-tononya dia hadiah, dia terima ya. Karena nanti akhirnya dia adil tipa siswa. Angka ustad-ustad tuh, muntah kita wali santrinya dia hadiah balak teh ya. Dende gitu. Nyele pondok balak teh ya. Jangan nerima hadiah dari wali santri. Kenapa? Karena itu nanti akan membuatnya apa? Tidak adil kepada santri itu. Kecuali punah selesai lulus wah yang anu. Ya, baru ngasih hadiah maka itu tidak mengapa kalau dia sudah lulus. Aku mana masih belajar dende. Ya, dia ada semal barangnya ada ya 0. Padahal nilainya 0. Lalu gara-gara arah hadiah ngono ya urang idenya ada yang 0. Jelas idenya. Idenya bapak-bapak, ibu-ibu beda maklum kah? Tandai kata arah ustad, arah guru nolak ya hadiah no bendak deh tersinggung ngono. Ya karena dia ingin menghindari hal-hal yang tadi. Ya supaya tidak menjadi gulul, pengkhianatan terhadap tugas dia. Jelas idenya. Ya, wallahu taala a'lam. Beyeru ini niki jam balu wah ini. Ya, tanpa terasa sudah jam 8. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat yang baca ya dan kaum muslimin seluruhnya, sida yang hadir juga demikian. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang lebihnya tiang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.